إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah hamdan katsiran, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang terlalu banyak untuk kita syukuri, yang sebenarnya nikmat tersebut tidak tergantikan dengan pujian-pujian kita yang kita lafadzkan, yang kita baca di pagi ataupun di sore hari kita. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala terlalu banyak, yang seandainya nikmat tersebut kita ganti dengan ibadah dan ketaatan kita, dari mulai kita balik sampai kita di usia ini tanpa pernah sekalipun memaksiati Allah, tentu amalan kita tersebut tidak cukup untuk mengganti nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat Allah itu tidak terhingga, tidak bisa kita hitung. Apalagi nikmat tersebut kita ganti dengan ibadah kita, tidak ada apa-apanya. Karena hakikat ibadah kita kepada Allah, ibadah itu sendiri adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yahdihillah fala mudhillalah, siapa yang Allah tunjuki. Jadi apa yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, harta yang kita miliki, ibadah yang kita jalankan, itu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat tidak mungkin apabila nikmat-nikmat Allah itu kemudian kita anggap impas dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu sendiri adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita meyakini la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita, bersimpuhnya kita di sini, pendengaran yang kita miliki, penglihatan yang diberikan oleh Allah, itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pantas apabila Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi hamba-hambanya yang tidak bisa bersyukur, maka akan Allah azab dengan azab yang pedih. Karena terlalu besar nikmat yang telah diberikan, namun hamba tersebut justru mengingkari nikmat-nikmat tersebut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan petang hari ini, insyaallah
kita akan bersama-sama membicarakan sebuah tema, yang mana tema ini diantara perkara yang dikhawatirkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu an, yang mana ibunda kita Aisyah radhiyallahu an pernah mengatakan, innakum latakfuluna an afdhalil ibadat, sungguh kalian benar-benar akan melalaikan seutama-utamanya ibadah, afdhalul ibadat. Beliau kemudian mengatakan, apa itu? Apa ibadah yang akan ditinggalkan oleh kaum muslimin, yang akan dilalaikan oleh kaum muslimin? Yaitu at-tawadu, yakni sifat tawadu. Kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya, akan berusaha untuk menengkahkan tema yang berkaitan dengan tawadu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan tema ini kita ambil, atau kami ambil, dari kitab Al-Khuluqul Hasan fi Dhawil Kitab wa Sunnah. Kita mulai saja langsung membacakan kitab yang ditulis oleh mu'alif, yaitu Syekh Sa'id bin Ali bin Waf Al-Qahtani rahimahullah. Al-Mabhatus Sabi', ini ditulis dalam kitab beliau dalam pembahasan yang ke-7, At-Tawadu, tawadu. At-Tawadu, beliau mengatakan, dimulai dari definisi secara bahasa supaya kita faham apa itu tawadu dan tidak sampai salah menempatkan posisi, ya. Salah faham perbuatan kita yang sebenarnya bukan tawadu, justru kita anggap sebagai ketawaduan karena salah faham. Beliau mengatakan at-tawadu tadallul wa takhasyu. Ini secara bahasa dulu, ya. Apa itu merendah dan tunduk? Itu secara bahasa. Tadallul wa takhasyu. Wal muradu bit tawadhu'i, adapun maksud dari tawadu itu izharu tanazzuli liman yuradu ta'zimuh, yakni menampakkan, ya, atau merendahkan diri kepada seseorang yang ingin kita muliakan. Jadi kita rendahkan diri kita kepada seseorang yang hendak kita muliakan. Wakila, dan juga dikatakan ta'zimu man fauqihi li fadlihi, yakni mengagungkan seseorang yang berada di atasnya li fadlihi, karena keutamaannya. Ini tawadu. Dan contoh dari definisi yang pertama yaitu idharu tanazzuli liman yuradu ta'zimi, yaitu kita merendahkan diri kepada seseorang yang hendak kita muliakan atau ingin kita muliakan. Dan di antara bentuk tawadu ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu bisa kita lakukan, bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tidak mesti tawadu itu harus kita berikan kepada seseorang yang secara usia lebih tua dari kita. Bahkan di antara bentuk tawadu yang tinggi, ya, di antara contohnya adalah kita mendengarkan cerita anak-anak kita. Dia cerita, kita dengarkan sampai dia selesai bercerita, kemudian kita luruskan yang salah, kita arahkan kalau itu kebaikan. Jangan kemudian kita palingkan muka kita. Kenapa? Karena anak memiliki hak. Itu sebagai bentuk tawadu. Dia juga makhluk Allah, dia butuh untuk dididik. Atau yang semisal dengan itu adalah ketika teman kita, ya, teman majelis kita bercerita atau menyampaikan sebuah
hadis atau menyampaikan sebuah nasihat yang kita sebenarnya sudah tahu akan hal itu, bahkan mungkin kita lebih paham dari orang yang menyampaikan, tapi kita tidak potong perkataannya. Oh iya, saya paham, kemudian dijelaskan. Nah, kalau antum bisa menahan, kita bisa menahan diri untuk tidak memotong perkataannya, kemudian kita dengarkan sampai selesai dengan kita memuji Allah, masya Allah, subhanallah, tanpa kita tampakkan bahwasanya kita lebih paham dari dirinya, maka sungguh saat itu kita telah berlaku tawadhu. Karena kita telah memuliakan orang tersebut. Bayangkan kalau ketika di tengah pembicaraannya, di tengah semangatnya dia berbicara menjelaskan, kemudian kita potong. Ya. Ini di antara bentuk perilaku tawadhu. Beliau saya mengatakan wa tawadhu sifatun azimatun wa khuluqun karimun. Dan tidak bisa dipungkiri bahwasanya tawadhu itu adalah sifat yang azimah, yang mulia, wa khuluqun karimun, dan akhlak yang karim, yang indah, yang mulia. Dan dia bisa dikatakan termasuk sifat mukmin yang kamil, yaitu orang mukmin yang sempurna imannya. Kenapa? Karena pada hakikatnya seorang yang tawadhu adalah orang yang paling paham tentang dirinya, paling mengerti kedudukannya, bahwasanya dia hanyalah seorang hamba, dia hanyalah seorang sahaya budak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia miliki, ilmu yang dia kuasai, harta yang dia miliki, yang dia kumpulkan, paras yang rupawan, tubuh yang sehat dan gagah, semuanya itu hakikatnya bukan miliknya, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Lantas dengan apa dia kemudian harus berbangga diri? Oleh karena itu orang yang tawadhu adalah orang yang paling mengerti bahwasanya apa yang ada pada dirinya, yang melekat pada dirinya, itu bukan miliknya, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya, hartanya, keluarganya, parasnya, dan semuanya, yang semuanya itu bisa menjadikan dirinya besar, ta'ajjub, takabur, kemudian dia merendahkan dirinya karena dia faham ini adalah hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun Allah berkehendak, Allah bisa cabut dari dirinya. Tubuh yang sehat ini dengan sekejap bisa Allah cabut dan hilang. Saya menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh teman saya waktu SMP. Dia adalah atlet pencak silat, termasuk pilihan di kelasnya. Kalau namanya atlet sudah bisa dikatakan kemampuannya di atas rata-rata. Tentunya tangan, kaki, dan semuanya adalah harta yang berharga bagi dirinya. Abu qadarullah, dia terkena musibah, tangannya patah atau putus sampai pergelangan karena dia waktu bekerja di pabriknya tangannya terlindas mesin. Itu adalah sebuah contoh saja. Tidak ada lagi yang kemudian dia bisa banggakan karena sudah hilang kenikmatan yang tadi dia mungkin bangga-banggakan. Jadi apapun ilmu yang kita miliki, hafalan yang kita miliki, Allah kehendaki kita kena pikun, hilang. Oleh karena itu tawadhu adalah sifat yang mulia, akhlak yang indah. Karena orang yang tawadhu adalah orang yang tahu diri. Orang tawadhu itu adalah orang yang tahu dirinya. Jadi dia tidak akan berbangga-bangga, dia tidak akan takjub dengan dirinya, dia tidak akan merasa takabur, merasa orang lain itu rendah. Tidak akan bisa orang tawadhu berlaku seperti itu. Kenapa? Karena dia faham, dia itu hanya nikmat, secuil nikmat di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah itu punya nikmat yang banyak. Dan di antara nikmat Allah itu dibagi-bagi. Dan kita bagian daripada nikmat Allah tersebut. Maka apa yang kita banggakan? Apa yang kemudian menjadikan kita sombong? Oleh karena itu tidak berlebihan apabila tawadhu adalah sifat yang mulia, akhlak yang terpuji. Yajibu 'ala du'ati ila Allah Ta'ala. Beliau mengatakan yang wajib bagi para dai ila Allah untuk memiliki sifat ini.
wa ghairihim, dan juga selain mereka. Saya mengatakan di sini wajib bagi para dai untuk memiliki sifat tawadu. Wa ghairihim. Kenapa beliau mengatakan seperti ini? Kenapa harus para dai yang beliau dahulukan? Jamaah rahimani warahmatullah. Demi Allah, ya. Manusia itu hatinya sama. Sama hatinya. Dia suka pujian. Dia suka diagungkan. Dia suka diikuti. Dia suka dimuliakan. Itu hati manusia. Semuanya sama. Dan bagi para dai itu wajib memiliki sifat tawadhu. Kenapa? Karena pintu-pintu takabur, pintu-pintu ujub itu terbuka lebar di hadapannya. Bagaimana tidak manusia dikumpulkan di hadapannya untuk mengambil manfaat darinya. Adapun orang berharta, apakah dia bisa mengumpulkan manusia dalam jumlah banyak? Maka orang yang berilmu, para dai itu lebih mampu untuk bisa mengumpulkan manusia dalam jumlah yang banyak. Dan saat itu pintu-pintu ujub, pintu-pintu takabur itu dibuka, sehingga wajib para dai itu untuk tawadhu. Apa yang Allah berikan di hadapannya itu sebenarnya adalah ujian. Maka wajib bagi para dai untuk memiliki sifat tawadhu. Dan selain mereka juga, terlebih para dai karena tadi itu dia dimuliakan. Wallahi demi Allah, pasti dikhususkan. Ini fitnah, ujian bagi para dai. Entah yang kecil, entah yang besar. Semakin besar pasti semakin besar juga ujiannya. Bayangkan, beli saja penjualnya sudah pekewoh mau ngasih harga berapa. Kalau yang beli itu ustadznya atau yang beli itu, tapi kalau yang beli orang lain sudah nggak sungkan dia ngasih harga mahal. Ujian itu. Kemudian ketika menempatkan, memilihkan tempat, menjamu dan sebagainya, itu ujian bagi para duat. Sehingga mereka perlu untuk berlaku tawadhu. Nanti kita contohkan sebuah kisah dari Rasulullah SAW bagaimana ketawaduan beliau. Beliau seorang nabi, seorang rasul, penghulu para nabi, Sayyidul Mursalin. Tapi beliau adalah orang yang paling tawadhu. Saya mengatakan walihadza madahallahu almutawaddi'in. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang memiliki sifat tawadhu. Bahkan pujian ini didahulukan. Pertama kali sifat yang Allah sematkan untuk hamba-hambanya yang Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 63. Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Pertama kali ayat ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan di antara hamba-hambanya Ar-Rahman, hamba-hamba yang disandarkan kepada sifat yang paling mulia itu Ar-Rahman. Sesungguhnya hamba-hamba zat yang maha pengasih. Karakter pertamanya adalah alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, yaitu mereka yang berjalan di muka bumi dalam keadaan haunan. Apa itu haunan? Ya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Yang dimaksud haunan di sini adalah bitta'ah, berjalan dengan penuh ketaatan. Wal afaf, penuh dengan kemuliaan, menjaga diri, penuh dengan muru'ah. Wat tawadu, dan penuh dengan kerendahan hati. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuji, menjadikan tawadu sifat yang pertama yang harus dimiliki oleh ibadur rahman, yaitu hamba zat yang maha pengasih. Tidak mungkin hamba zat yang maha pengasih punya sifat kibr, sombong, tidak mungkin. Karena Ar-Rahman itu sifat-sifat yang indah, penuh dengan kasih sayang, kelemah lembutan.
dan itu bertentangan dengan sifat kibr. Jadi tidak mungkin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sematkan ciri pertama kali bagi hamba-hambanya yang salih, yaitu mereka yang punya sifat tawadhu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Dan masih dalam rangkaian ayat ini, orang yang tawadhu itu adalah orang yang apabila orang bodoh berkata kasar atau berkata jelek kepadanya, justru mereka mengatakan qalu salaman, justru mendoakannya, berkata yang baik-baik. Nah, kemudian saya melanjutkan, ayyamsuna fi sakinatin wa waqarin mutawadiina ghairi asirina wala mutakabbirina, yaitu berjalan dengan penuh ketenangan, wa waqarin dengan penuh ketundukan, mutawadiina ghairi asirina penuh kerendahan dan tanpa keangkuhan, wala mutakabbirin dan tanpa kesombongan, wala marahina dan tidak kalau bahasa saya terjemahkan itu pecicilan, itu bahasa Jawa. Tahu bahasa Indonesianya apa? Jadi kalau di kamusnya itu marahin itu apa ya? Itu bahasa Jawa pecicilan kayak gitu. Kalau bahasa Indonesia enggak tahu saya. Itu pencilaan bahasa Jawa juga itu. Apa? Iya, seperti itu, jelalatan. Jadi orang-orang tidak mungkin ya. Orang tawadhu kemudian berjalannya itu ya tadi pecicilan, kemudian jelalatan. Ya, kalau perempuan mungkin centil, tidak mungkin seperti itu. Ya, itu bukan sifat orang-orang yang tawadhu. Fahum ulama, ya orang yang memiliki sifat seperti ini, mereka lah hakikatnya ulama. Inilah orang-orang yang benar-benar punya ilmu, tahu ilmu ya ini. Oleh karena itu kalau ada orang sebut ulama, kemudian perilakunya jauh dari sifat-sifat yang terpuji, jauh dari sifat-sifat yang tawadhu seperti ini, maka tidak bisa dikatakan ulama. Oleh karena itu ulama itu punya kekhususan. Mereka manusia biasa seperti kita, tapi dalam beberapa adab mereka dikhususkan. Bagi kita minum di warung kopi, makan mie di pinggir jalan itu mungkin biasa. Tapi bagi seorang alim ulama itu jatuh muruahnya, jatuh adabnya. Mereka punya kekhususan. Mereka orang alim, orang yang dikelilingi dengan ilmu, sehingga kurang pantas apabila mereka berlaku seperti itu. Ya. Fahum ulama, hulama. Apa itu hulama? Yaitu orang yang memiliki ketajaman, orang yang halim, punya ketajaman, pandangan yang jauh ke depan. Wa ashabu waqarin wa iffatin. Orang yang seperti ini adalah para pemilik sifat yang waqar, yaitu sifat yang lembut, wa'ifah dan sifat menjaga diri. Inilah sifat orang-orang yang tawadhu. Nah, saya melanjutkan, wa du'atu ila Allah ta'ala idza tawadhu rafa'ahumullahu fid dunya wal akhirah. Ini kitab sebenarnya bukan kitab khusus dai ya, tapi selalu beliau menyinggung dai. Karena memang dai itu adalah uswah, qudwah. Karena kenapa? Kemarin kita ada pembekalan dengan Ustaz Fadlan ya, sebelum kajian di sini secara umum disampaikan bahwasanya qudwah, uswah itu lebih tajam daripada lisan yang disampaikan. Ketika kita menyampaikan ilmu bla 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 bla, kemudian satu tingkah kita itu bisa menghapus semuanya tadi. Oleh karena itu belum menekankan sekali para duat, para mubaligh untuk berusaha atau bahkan wajib, dia lebih wajib daripada yang lain untuk memiliki sifat itu. Oleh karena itu beliau mengatakan wa du'atu ila Allah ta'ala idza tawadhu rafa'ahumullahu fid dunya wal akhirah. Dan ini sebenarnya tidak berlaku para duat saja ya, semuanya. Barang siapa yang dia berperilaku tawadhu, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dirinya di dunia dan di akhirat.
Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Sesungguhnya sedekah itu tidak mengurangi hartamu. "Wa ma zadallahu 'abdan bi 'afwin illa izan." Dan tidaklah Allah menambah kepada seseorang yang suka memaafkan atau pemaaf illa izan, kecuali kemuliaan. "Wa man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah." Dan barang siapa yang tawadhu karena Allah, justru Allah Subhanahu wa taala akan angkat dirinya. Jamaah rahimani warahmatullah. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala al-jazaa' min jinsil amal. Ya, ketika seseorang itu berperilaku tawadhu, justru hakikatnya saat itu Allah Subhanahu wa taala ingin meninggikan orang tersebut. Dan dalam hadis ini juga disebutkan bahwasanya hakikatnya sedekah itu tidak mengurangi harta. Ma naqasat shadaqatan min mal. Tidak pernah ya, kalau kita sedekah kemudian harta kita berkurang. Kalau di dunia iya berkurang, memang berkurang. Tapi hakikatnya justru itulah harta kita. Itulah yang kita simpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik penyimpan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menambah kepada seorang hamba yang suka memaafkan illa izan, kecuali kemuliaan. Dan yang terakhir, dan siapa yang berlaku tawadhu lillah karena Allah Subhanahu wa taala, rafa'ahu Allah, Allah akan angkat. Syaratnya harus lillah. Ada orang berperilaku tawadhu ya untuk mencari nama, atau mungkin ada tujuan lain. Ini kembali kepada niat. Sebenarnya hijrah ya, kalau hijrahnya untuk Allah ya sampai kepada Allah dan Rasulnya. Kalau hijrahnya untuk wanita ya untuk wanita. Demikian pula tawadhu. Orang berlaku tawadhu untuk mencari nilai. Ada di suatu instansi mungkin dinilai kinerja, dinilai akhlak dari para karyawannya, kemudian kita berperilaku baik semata-mata supaya mendapatkan nilai dari atasan kita. Maka ini tentunya bukan lillahi ta'ala. Kita lanjutkan. Syekh kemudian mengatakan, wa hadza ma yaftahullahu bihi lid-da'iyah quluban nas atau qulubun nas. Dan sifat ini, dengan sifat inilah Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi para dai itu hati-hati manusia. Jadi dengan tawadhu itulah Allah Subhanahu wa taala membukakan hati, mad'u hati orang-orang yang diajak kepada kebenaran. Seandainya kita berlaku kasar, berlaku takabur, tentunya orang-orang yang kita ajak itu akan sulit menerima. Tapi dengan tawadhu, biiznillah Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati orang tersebut. Fa innallaha yarfa'uhu fid dunya wal akhirah. Karena sesungguhnya dengan sifat itu Allah pasti akan mengangkat dirinya di dunia dan akhirat. Wa yasbutu lahu bitawadhu'ihi fi qulubin nas manzilatun. Maka dengan tawadhu itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya manzilah, kedudukan. Dia akan memiliki kedudukan di hati-hati manusia. Ya kan, kalau kita tuh senangnya orang yang tawadhu pasti. Kita senang kalau kita ketemu dengan orang-orang yang tawadhu. Berbeda apabila kita bertemu dengan orang-orang yang lawan dari tawadhu, yaitu takabur, sombong, suka membanggakan. Apapun yang dia bisa banggakan, dia banggakan. Meremehkan. Salah satu bentuk tidak tawadhu adalah ini, tolong perhatikan. Saya jumpai banyak sekali fenomena orang salaman, mungkin termasuk saya. Nauzubillah min dzalik, ya semoga Allah mengampuni dosa saya. Salaman tapi tidak lihat orangnya. Ini kita jumpai, wallahi. Kalau itu dilakukan oleh orang-orang yang jauh dari majelis ilmu, maklum, makzur. Ini orang yang sudah sehari-hari berhias dengan taklim, tapi ketika salam
yang diajak salaman ini tidak dilihat, bahkan kadang melengos. Subhanallah, ini apakah ini cerminan sifat tawadhu? Tentu bukan. Dia tidak memuliakan orang tersebut. Bayangkan antum salaman, ya salaman, tangannya nempel tapi wajahnya tidak senyum, wajahnya dipalingkan. Dan lebih parah lagi, ini orang katanya sudah lama ngaji, senior katanya. Ini bahaya. Justru harusnya orang yang sudah lama ngaji tunjukkan ilmu itu, bekas dari apa yang kita pelajari itu tampakkan. Banyak hal yang masih perlu kita perbaiki, sangat banyak sekali. Oleh karena itu hakikat ilmu itu sebenarnya bukan banyaknya maklumat, tapi sebesar apa kita amalkan ilmu tersebut. Karena yang mengantarkan itu adalah ilmu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ajsamikum, walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang dilihat itu hati dan amal kita. Kalau hanya sekedar maklumat, hanya sekedar pengetahuan, ada sebuah ucapan yang disampaikan oleh beberapa ustadz yang sempat viral. Ya kalau hanya sekedar ilmu, Google itu pasti lebih mulia daripada kita, karena luar biasa dia, tahu semuanya. Atau Maktabah Samilah itu, aplikasi untuk mencari hadis, mencari maqalatul ulama, perkataan-perkataan ulama, itu lebih pinter, dia lebih mulia berarti. Enggak. Seandainya kita menghafal Quran, menghafal hadis, tapi semuanya itu tidak kita implementasikan, tidak kita praktekkan, yang nguap. Ya. Tentu harus kita amalkan, bukan sekedar menjadi koleksi. Nah, jadi dengan ketawaduan kita akan memiliki, atau kita akan memiliki kedudukan di hati-hati manusia. Orang menyebutnya karismatik. Ketika kehilangan orang tersebut, dia akan merasa kehilangan karena dia memberikan teladan, dia memberikan contoh. Bahkan beliau Ustaz Fadlan pernah mengatakan kemarin, saya mengingat saya punya guru satu waktu masih di kampungnya dulu. Kalamnya tidak banyak, tapi perilakunya sampai sekarang membekas di hati saya. Karena perilaku, contoh. Tidak banyak cakap, tapi subhanallah, ya, tidak pernah telat, tidak pernah absen, disiplin. Termasuk yang harus kita perbaiki bersama, kita perbaiki bersama-sama. Janganlah sampai kita telat sholat. Malu sebenarnya kalau kita telat sholat itu. Kita kerja saja telat itu merasa menyesal. Anak khawatir kita itu telat sholat tidak merasa menyesal. Itu panggilan Allah. Kita harus cemburu kalau kita telat tidak menjumpai takbiratul ihram imam. Harus berusaha. Karena ini hal-hal yang mungkin kita anggap sepele, tapi itu justru cerminan daripada iman kita. Sebesar apa iman kita itu? Kemudian kita lanjutkan. Mu'allif mengatakan wa yarfa'uhu indahum wa yujillu makanah. Dan pastinya dengan sifat tawadhu itu, ya, orang tersebut akan terangkat derajatnya di sisi mereka, wa yujillu makanahu, dan akan menjadi mulia kedudukannya. Ini dengan tawadhu. Amma man takabbara, adapun orang yang sombong, alan nas, di hadapan manusia, ya, entah dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan kepandaiannya, atau dengan parasnya, dia merasa lebih tinggi di hadapan manusia, faqad tawa'adahu Allahu bidzulli wal hawan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan, menjanjikan bagi orang ini bidzulli wal hawan, dengan kehinaan, dengan kerendahan dan dengan kehinaan. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Li'anna Allah azza wa jalla, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, al-aizzu izaruhu. Rasulullah mengatakannya, al-aizzu izaruhu. Kemuliaan itu adalah izar. Wal kibriya'u rida'uhu.
Dan kibr, kesombongan itu adalah ridanya Allah. Faman yunazi'uhu dzalika 'adzabahu. Barang siapa yang mengambil dua sifat tadi, ya, al-izu dan kibriya, yang itu duanya adalah perhiasan Allah Subhanahu wa taala, kemudian diambil dipakai untuk manusia, adzabahu, Allah akan azab. Karena itu yang berhak hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak untuk sombong. Karena dia tidak tergantung dengan yang lainnya. Adapun kita masih tergantung dengan Allah. Maka apa yang mau kita sombongkan? Maka Allah tidak sudi dengan orang seperti ini, orang yang punya kesombongan. Bahkan Allah ancam, siapa yang masih ada kesombongan sebesar biji sawi saja, dia nggak akan masuk surga. Dibersihkan dulu itu kesombongan di neraka. Tidak ridho surga Allah dimasuki oleh orang-orang yang punya sifat sombong. Dan setiap kita pasti punya benih-benih kesombongan. Wallahi pasti punya. Entah dengan hartanya, dengan ilmunya, kedudukannya, prestasinya, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah ujian yang pada hakikatnya harus kita sikapi dengan cara yang baik. Dan dalam hadis, ya, yang lain yang menegaskan bahwasanya siapa yang tawadhu Allah akan angkat, dan siapa yang sombong Allah akan hinakan. Dalam sebuah hadis An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min adami, tidak terkecuali, ya, tidak ada yang dikecualikan dari Bani Adam ini, illa fi ra'sihi hakamatun, kecuali di kepalanya itu ada hakamah, biyadin malikin, yang hakamah itu dipegang oleh malaikat, seorang malaikat. Fa idza tawadha'a qila li malak, jika dia berlaku tawadhu dikatakan kepada malaikat tersebut, irfa hakamah, irfa hakamatahu, angkat hakamahnya. Jadi kalau mau dibahas, hakamah itu adalah seperti mahkota. Setiap orang punya mahkotanya. Kalau dia berlaku tawadhu, dikatakan kepada malaikat itu, irfa hakamatahu, angkat hakamahnya, ditinggikan. Wa idza takabbara, maka lawannya, dan apabila dia berlaku sombong, qila li malaki, maka dikatakan kepada malaikat tersebut, dha hakamatahu, ambil, turunkan hakamahnya. Rawahu At-Tabarani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Jamaah rahimani wa rahmatullah, demikianlah Allah Subhanahu wa taala membalas bagi para hamba-hambanya yang memiliki sifat tawadhu. Dan tawadhu itu termasuk akhlak yang terpuji. Dan akhlak itu, ikhwatal iman, adalah kesempurnaan iman. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri, diri kita masing-masing, kita pengen iman yang sempurna enggak? Karena yang sempurna itulah yang akan menemani Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, kalau ada salah tolong dikoreksi ya. Rasulullah mengatakan, habbikum wa akrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanuhum khuluqan. Sesungguhnya manusia yang paling aku cintai dan yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat nanti adalah mereka yang memiliki akhlak yang baik. Jadi kalau kita ingin bertangga kepada Nabi Muhammad SAW nanti di akhirat, perbaiki akhlak kita. Jangan kita berpikir, Tuhan hanya penyempurna iman saja, berarti lawan dari sempurna itu cacat, saudara-saudara. Orang sempurna ya seperti kita, sempurna telinganya dua, ini sempurna. Kalau tidak sempurna berarti cacat. Kita mau iman kita cacat. Kadang ada orang yang menyepelekan akhlak, disepelekan. Padahal wallahi banyak hadis mengaitkan iman dengan akhlak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini akhlak. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, pilihannya cuma dua. Bicara baik, ini wajib. Dan tidak ada yang mengganti wajib kecuali yang wajib.
Kalau tidak bisa bicara yang baik, diam. Tapi betapa banyak di antara kita masih suka berkata-kata yang mafi faedah, tidak ada faedahnya, dan kita anggap ringan di sisi Allah Subhanahu. Ya. Kata liman rahimahullah. Jadi jangan sepelekan masalah akhlak. Dia penyempurna iman kita. Kemudian dalam hadis itu juga dilanjutkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yukrim jarahu." Muliakan tetanggamu. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, Allah ada syarat di situ. Dipersyaratkan jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Syaratnya apa? Muliakan tetanggamu. Ini motivasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini cara Allah Subhanahu wa taala atau cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik manusia yang bertauhid. Bahwasanya untuk berperilaku baik itu motivasinya harus akhirat, harus Allah. Jangan kita berperilaku baik tendensinya adalah selain Allah. Untuk beramal baik, motivasinya jangan dunia. Jangan supaya diserawung tonggone, tidak. Niatkan karena itu untuk Allah. Karena Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berlakulah seperti ini. Jadi itu syarat sempurnanya iman kita. Dan banyak sekali hadis-hadis yang serupa itu banyak sekali. Kemudian di antara kita kemudian menyepelekan masalah akhlak. Tidak, wallahi. Jangan sepelekan akhlak ini. Ikhwatal iman rahimani rahimahullah. Kita lanjutkan perkataan mu'alif rahimahullah. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, beliau mengisahkan, ya, saya bacakan terjemahnya saja. Rasulullah SAW itu punya unta, namanya Adba. Untanya namanya Adba. Dan unta ini dulunya gesit, cepat, kuat, nggak bisa disalib. Tapi suatu saat datang orang Arab Badui dengan mengendarai tunggangannya, kemudian nyalip si Adba ini, disalib si Adba ini. Yang awalnya tidak pernah disalib, sekarang disalib. Fashtadda dzalika 'alal muslimin. Subhanallah ini ya. Para sahabat itu melihat fenomena seperti itu gelisah. Tidak enak hatinya. Ini saking cintanya kepada Rasulullah sampai tunggangannya disalib pun enggak ridho. Ya Allah, tunggangan Rasulullah yang enggak pernah disalib sama orang Arab Badui lagi. Pemandangan seperti itu membuat kaum muslimin, para sahabat itu ishtadda ya. Sumpek hatinya ini. Sedih. Saking sayangnya kepada Rasulullah. Wa qalu, mereka mengatakan, subiqatil Adba disalib Rasulullah, Adba disalib. Maka Rasulullah mengatakan, inna haqqan 'alallahi alla yarfa'u syai'an minad dunya illa wada'ahu. Rasulullah mengatakan dengan perkataan yang sangat hikmah ya. Itu sudah menjadi hak Allah. Hak prerogatif Allah itu sudah. Apabila Allah mengangkat sesuatu di dunia, illa wada'ahu, satu saat pasti Allah akan turunkan. Maksudnya apa? Ada masanya. Jadi tidak perlu kemudian sakit hati. Ini juga terjadi ya. Kadang di suatu tempat kita memiliki peran yang penting atau kita paling pintar di situ. Ya, dengan itu semuanya kemudian kita senang. Maka suatu saat Allah Subhanahu wa taala mendatangkan orang lain. Maka saat itu terkadang kita tidak bisa legowo, kita tidak bisa terima. Padahal Rasulullah sudah mengatakan, ya, sudah menjadi haknya Allah itu. Kalau Allah tinggikan seseorang, Allah tinggikan sesuatu, maka suatu saat pasti Allah akan turunkan.
Betapa banyak kita jumpai ya ustadz-ustadz muda ya, dan tanda kutip mungkin baru kita kenal tahun 2000-an gitu. Padahal sebelumnya ada ustadz-ustadz yang besar, ustadz senior yang darinya kita kenal manhaj, ternyata kalah tenar, kalah populer dengan yang notabene muridnya. Ya, notabene muridnya. Itu ujian mungkin ya. Bagi guru-gurunya itu adalah ujian. Bagaimana seorang guru kemudian kalah tenar dengan muridnya. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah santai. Ya sudah menjadi hak Allah. Suatu saat ya, Allah akan turunkan hak Allah untuk mengangkat dan menurunkan hambanya tersebut. Tip, azan dulu, nanti kita sambung setelah azan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Kita selesaikan satu paragraf. Qala al-mu'allif rahimahullah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal uswatul hasanah lidda' atau liddu'at, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah hasanah bagi para dai. Faqad kana mutawadhi'an fi da'watihi linnas. Sungguh beliau adalah pribadi yang mutawadhi, orang yang tawadhu
di dalam mendakwahi manusia. Dikisahkan fa'an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, qala, beliau mengisahkan, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang laki-laki. Fakallamahu faja'ala tar'udu fara'isuhu faqala lah. Ya. Ketika orang tersebut mulai berbicara, maka mulai pula gemeteran. Kelihatan dari urat-uratnya ini geter. Jadi orang ini mendatangi Nabi Muhammad SAW, kemudian mengutarakan keinginannya atau pertanyaannya. Orang ini gemeter, grogi. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Hawin alaik, tenang. Hawin alaika nafsak, tenangkan dirimu. Fa ini lastu bimalikin, aku bukan raja, aku tuh manusia biasa. Jadi tenang saja, sampaikan dengan tenang, dengan pelan, tidak usah grogi. Aku bukan seorang raja. Innama ana ibni, atau innama ana ibnu imra'atin, aku hanyalah anak seorang perempuan biasa, seperti kamu juga dilahirkan. Kanat ta'kulul qadid, yang mana perempuan itu juga makan qadid, ya, makanan, ya, sebuah jenis makanan. Nah, di sini kita bisa mengambil faedah atau menangkap sebuah kisah ini. Demikianlah Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang di hadapan beliau itu berlebihan takutnya, berlebihan canggungnya, maka beliau mencairkan suasananya. Jadi supaya orang tersebut tidak terlalu takut, sehingga nanti bisa membuat perkataannya itu tidak jelas, tidak bisa dipahami dan sebagainya. Demikian pula juga kita, ya. Jadi terkadang teman-teman kita yang baru ngaji itu, kalau dia sudah lihat antum yang jenggotnya panjang, jidatnya hitam, itu udah geter dulu sudah. Ini orang berilmu, ini orang pasti sudah masya Allah. Itu yang saya alami dulu juga seperti itu. Jadi kalau lihat orang berjenggot pakai gamis itu sudah masya Allah seperti malaikat gitu. Ya, ketika kita di pondok itu lihat masya Allah, ini semua orang dipanggil ustaz, sampai pegawai pun dipanggil ustaz. Ustaz, saya bukan ustaz. Itu seperti itu kondisinya. Jadi jangan memperkeruh, ya, kita kemudian berlagak sombong. Udah ini orang baru datang, ketakutan, canggung, ya. Dibawa santai, rangkul pundaknya, itu bisa mencairkan suasana. Termasuk ustadz yang berkesan di hati saya adalah Ustadz Abu Ubaidah, Ustadz Yusuf. Di awal-awal saya pernah silaturahim ke Al-Furqan, di awal-awal baru ngaji, ya, baru kenal-kenal ngaji, baru semangat ngaji. Ketika kita pengen bertanya itu, ya, merunduk-merunduk seperti itu, ya, Ustaz, permisi dan sebagainya. Subhanallah, beliau langsung pegang pundak saya, dirangkul seperti ini, digandeng. Jadi seperti temannya. Itu masya Allah rasanya itu gimana, ya, dekat sekali. Kemudian diajak ke tempat yang lebih teduh, yang nyaman. Sini aja, silakan tanya, tanya apa yang ingin kamu tanyakan. Jadi hendaknya demikian pula, ya, seorang dai atau kita semuanya, ya. Jadi kalau ditanya teman baru itu jangan jaim, ya. Deketi, ya, buka dengan kalam yang kalau bahasa saya itu kalam yang renyah, yang enak, gitu, ya. Jadi supaya tidak canggung. Demikianlah Rasulullah seperti ini. Hawin alaika nafsak, fa ini lastu bimalikin. Ya, tenangkan dirimu. Aku bukan seorang raja. Aku hanya seorang anak perempuan seperti kamu. Yang perempuan itu juga makan qadid. Gitu. Wa zadal hakimu fi riwayatihi. Kemudian Imam Hakim meriwayatkan dalam riwayat beliau yang dari hadis yang beliau riwayatkan, an Jarir ibni Abdullah, ditambahi fi hadhihi batha. Jadi lanjutan hadis tadi ada lagi, yaitu
kanat ta'kulul qadida fi hadhil batha. Sesungguhnya ibuku juga makan, atau wanita tadi, ibuku tadi juga makan qadid fi hadhil batha. Batha itu seperti lembah. Jadi sama ya orang biasa, orang desa gitu. Summa ta'ala Jarir, kemudian setelah membacakan di sini Jarir bin Abdullah membacakan firman Allah, "Wa ma anta 'alaihim bijabbar." Dan sungguh engkau wahai Muhammad tidaklah berbuat jabbar, yaitu berlaku sombong kepada mereka. Inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, khulasah dari atau ringkasan dari apa yang kita sampaikan. Jadi tawadhu itu adalah sebuah akhlak yang terpuji. Dan jangan dipahami tawadhu itu hanya untuk menyempurnakan pembahasan ini adalah tawadhu itu tidak terbatas pada sikap kita atau perilaku kita kepada makhluk saja. Terlebih daripada itu semuanya kita harus tawadhu kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah surat Al-Hujurat ayat 1 dan 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Ini perilaku untuk atau larangan supaya kita tidak berperilaku sombong. Ya, ini tidak tawadhu. Seorang muslim mukmin harus tawadhu, tunduk terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lantas kemudian mendahului perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Ketika datang perintah Allah dan Rasulnya, kabar dari Allah dan Rasulnya, kita kedepankan akal kita, kita kedepankan kecerdasan kita, kita kedepankan analisis kita, maka itu bukan tawadhu. Meskipun di hadapan manusia luar biasa merunduk, tapi ketika di hadapan syariat Allah dia tinggikan dirinya, maka sungguh ini manusia tidak tawadhu. Dia telah berperilaku takabur di hadapan Al-Malik, Al-Jabbar. Hakikat tawadhu adalah dia tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam hadis tadi disebutkan man tawaddu'a lillah. Tawadhunya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai disalahpahami. Jadi kita harus berlaku tawadhu terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah innallaha samii'un 'alim. Bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha samii'un 'alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan ayat kedua Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Mengangkat. Dengan tawadhu itu merendah, ini justru mengangkat. Tidak boleh. Kita harus tawadhu, merendah di hadapan Rasulullah, di hadapan hadisnya, di hadapan perintahnya. Jangan kita dahulukan akal kita dahulukan tadi itu analisis kita. Ya, tunduklah terhadap syariat Allah dan Rasulnya. Setelah itu sempurnakan dengan kita tawadhu di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kita dengarkan bersama-sama tadi Allah jadikan sebagai ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan manfaat yang pertama kali adalah manfaat untuk diri kita sendiri. Itu hendaknya yang harus kita pahami, yang harus kita tekankan. Bahwasanya pertama kali yang menikmati ilmu itu adalah diri kita sendiri. Karena doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara doa ketika kita memohon ilmu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan juga Rasulullah mengajari kita, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berikan aku manfaat dari ilmu yang Kau ajarkan kepadaku. Wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajari aku perkara yang bermanfaat untukku. Wa zidni ilman, tambahkan ilmu. Jadi jangan sampai kita bertambah ilmu tidak bertambah amal, bertambah ilmu tidak bertambah akhlak.
Bertambah ilmu tidak bertambah takwa, maka ini sebuah kerugian. Karena ilmu itu hakikatnya adalah sebuah anak tangga yang harusnya kita naiki tangga tersebut sehingga kita memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.